Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Pemula. Baik kawan-kawan ASN, ada kabar gembira untuk kawan-kawan yang sudah mengabdi selama 10 tahun atau lebih ya. Di sini sudah ada surat edaran untuk usulan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya, baik yang 10 tahun, 20 tahun maupun yang 30 tahun. Oke, jadi kita akan bahas untuk suratnya ya. Nah, di sini tertanggal 27 Januari ya tahun 2024 perihal permohonan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Ini yang terhormat Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, para Kepala Kemenang dan para Pemimas. Ya. Oke, isinya di sini dengan hormat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan di KMA nomor 157 tahun 2013 tentang pedoman penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya bagi pegawai negeri sipil Kementerian Agama dan surat edaran Dewan Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan Kementerian Sekretariat Negara nomor 01 tahun 2022 tentang tata cara pengajuan usul gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan serta pencabutan tanda jasa dan tanda kehormatan tanggal 30 Desember tahun 2022. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Yang pertama, tanda kehormatan berupa Satya Lancana Karya Satya adalah penghargaan bagi PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinan secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun dengan ketentuan. A. Dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara, CLTN. Cuti di luar tanggungan negara. Kemudian yang B, perhitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang, berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi. Jadi perhitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin baik sedang maupun berat ini dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan ini telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi. Nah, kemudian yang C, perhitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS sampai dengan 1 April 2024 untuk periode hari ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2024. Ya, jadi untuk tanggal sampai dengan April 2024 itu untuk periode yang HUT RI di tanggal 17 Agustus 2024. Nah, itu nanti yang akan diberikan tanda jasanya. Nah, kemudian sampai dengan 1 Agustus 2024
ini untuk yang diberikan pada Hari Amal Bakti Kementerian Agama RI tanggal 3 Januari 2025. Oke, kemudian yang kedua, nama-nama pegawai negeri sipil yang diusulkan mendapat tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya adalah mereka yang ada pada daftar calon penerima Satya Lancana Karya Satya pada link di bawah ini ya. Nah, linknya ini. Jadi untuk melihat apakah kita mendapat atau dapat diusulkan untuk nama-nama calon penerima Satya Lancana Karya Satya, di sini https://bit.ly/penerima SLK SHUT RI 2024 ya. Jadi silakan dilihat saja di sini apakah kita sebagai calon penerima atau tidak. Jadi nanti saya coba akan buat di sini ya, tinggal klik saja. Jadi nanti kita akan mencari daftar nama kita ya, kita ada di mana, di Diklat atau di direktorat atau di kementerian ya. Tinggal klik saja, nanti di sini berbentuk Excel, bisa di download ya. Oke, kita lanjut di pembahasan berikutnya. Usul tanda kehormatan, ini yang ketiga ya. Usul tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya akan diproses dengan persyaratan sebagai berikut. Diusulkan melalui website. Nah, ini diusulkan melalui website https://ropegkemenat.go.id/satya. Jadi nanti tinggal diklik saja ropegkemenat.go.id/satya. Nah, nanti diusulkan di situ dengan melampirkan satu berkas file PDF yang diunggah ke aplikasi online maksimal 1 MB per orang yang terdiri atas ini, jadi scan PDF DRH sesuai dengan format Kementerian Sekretariat Negara pada aplikasi online, kemudian scan PDF surat keputusan pengangkatan CPNS, ini bisa diunduh di Simpeng kalau misalkan arsipnya belum ketemu ya. Nah, kemudian hasil scan PDF surat keputusan kenaikan pangkat terakhir. Nah, ini juga dapat diunduh di Simpeng. Hasil scan PDF surat keputusan jabatan terakhir unduh pada Simpeng ya. Ini jadi semua data ini bisa diunduh di Simpeng ya. Tinggal koordinasi saja ke bagian Simpengnya ya, pegawaiannya, atau kita bisa unduh sendiri biasanya di Simpengnya ya. Ada dokumen yang bisa kita lihat. Oke, kemudian surat pengantar dan lampiran daftar usul yang ditandatangani dan distempel pimpinan satuan atau unit kerja disampaikan pada aplikasi online pada huruf A. Jadi nanti daftar lampiran surat pengantar juga diusulkan lewat ropeg ini ya. Kemudian 4, batas waktu usul tanda jasa kehormatan Satya Lancana Karya Satya secara online adalah untuk periode hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2024 adalah 25 Februari. Nah, jadi 25 Februari sebelum jam 12 malam itu paling telat untuk usulan kalau ingin diberikannya pada HUT RI tanggal 17 ya. Nah, jika di sini ada periode Hari Amal Bakti ya di Hub Kemenag ini tanggal 3 Januari 2025, itu batasnya adalah 25 Mei 2024
pukul 23.59. Jadi perhatikan batas usulannya ya kawan-kawan. Kemudian bagi pegawai negeri sipil yang telah memasuki masa pensiun, nah di sini yang telah memasuki masa pensiun itu juga masih dapat diusulkan maksimal 1 tahun setelah batas usia pensiun yang bersangkutan dengan perhitungan masa kerja sampai dengan batas usia pensiun yang bersangkutan. Nah ini jadi ya bagi yang telah memasuki masa pensiun ini masih dapat diusulkan ya maksimal 1 tahun setelah batas usia pensiun yang bersangkutan. Oke. Kemudian yang keenam di sini bagi pegawai negeri sipil yang usulnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh verifikator Kementerian Agama atau verifikator Kementerian Sekretariat Negara dapat mengusulkan ulang pada periode berikutnya. Jadi kalau periode ini tidak memenuhi syarat bisa diusulkan pada periode berikutnya. Kemudian satuan atau unit kerja wajib memfasilitasi pengelolaan kepegawaian berupa anggaran khusus pengelolaan usul tanda kehormatan Satya Lancana Karya Sastra untuk 2 periode, termasuk pengiriman usul dan pengambilan hasil tanda kehormatan Satya Lancana Karya Sastra. Kemudian pengelola usul tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya berhak untuk memproses usul tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang dapat pada surat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ini ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang Mustajam dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, ya ini informasi untuk usul pada tanda jasa Satya Lancana Karya Satya ya bagi kawan-kawan yang sudah melampaui 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun itu silakan mengusulkan. Ini sudah ada surat pemberitahuannya, surat permohonan untuk usul tanda kehormatannya dari Kanwil Provinsi Jawa Barat. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.